Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah buat tampilan seperti ini. Sekarang kita akan membuat tampilan untuk yang register dan sign in. Jadi kita akan buat yang sign in dulu. Setelah itu di video selanjutnya kita akan buat yang register. Caranya itu adalah kita pertama-tama membutuhkan sebuah navigasi. Jadi kalau kita klik di sini, dia tuh muncul page lain gitu atau screen lain. Caranya itu adalah kita bisa buka terlebih dahulu Google Chrome. Setelah itu kita akan cari di sini React Navigation. Setelah itu klik yang ini, lalu kita read docs. Berikutnya kita akan install menggunakan Yarn di sini. Jadi sebelumnya kita akan close dulu projectnya. Silahkan di close metro servernya yang warna hijau ini. Nanti kita juga akan buka dulu di sini yang ini. Login versi 1, kita akan copy yang ini. Kita minimize dulu ini, kita copy dulu. Pastekan di sini. Setelah itu kita juga menginstal beberapa buah dependencies yang diperlukan oleh React Navigation. Jadi dependencies itu adalah library-library yang dibutuhkan agar React Navigation ini bisa berjalan. Kita akan copy dulu di sini, lalu pastekan di sini pakai klik kanan, lalu enter. Setelah itu kita akan menambahkan ini di main activity. Jadi tempatnya itu ada di bagian sini, lalu di source, lalu main, lalu di Java main activity. Di sini itu kita akan copy code-nya ini, lalu pastekan di sini, di bawah sini. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita import juga ini. Copy ini, import di atasnya. Lalu simpan. Nah, berikutnya kita juga harus menginstal satu lagi, namanya React Navigation Stack. Jadi kita akan menggunakan Stack Navigator. Makanya kita akan menggunakan yang Stack ini. Setelah menambahkan React Navigation Stack, jadi kita akan jalankan projectnya dengan cara Yarn Android gitu. Nah, jika metro servernya tadi ke close sendiri, Anda bisa jalankan ulang projectnya nanti pakai Yarn Android aja, lebih mudahnya. Kita tunggu aja dulu ini nge-build APK-nya. Kita ulangin aja dulu pakai Yarn Android. Nah, sudah muncul begini. Berikutnya adalah kita akan buat terlebih dahulu rutenya. Jadi di bagian app.js ini kita akan isikan sebuah rute gitu. Sebelumnya apa yang ada di sini itu saya akan pindahkan terlebih dahulu ke dalam sebuah folder. Di sini namanya misalkan saja screen. Lalu saya buatin file baru, namanya itu adalah misal login landing page gitu. Login landing gitu misal .js. Di sini kita akan pindahkan ke Ctrl A, Ctrl X ke login landing. Ini kita akan ganti dulu jadi login landing. Ini juga sama. Kalau kita simpan, setelah itu di app.js-nya kita akan kita akan buat terlebih dahulu rutenya. Jadi ini kita akan import React-nya. Setelah itu kita akan di bagian sini import juga. Namanya itu adalah navigation container. Navigation container yang ada di React Navigation. Dan import juga create native stack navigator, dan juga kita akan import juga login landing yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita buatin navigasinya di sini. Karena kita menggunakan stack navigation, kita bisa gunain seperti ini. Kita buatin dulu sebuah konstanta yang isinya create native stack navigator. Setelah itu kita buatin dulu fungsional komponen baru di sini, namanya app. Di sini kita isikan navigation container, lalu di dalam sini stack.navigator seperti itu. Lalu di sini isinya stack.screen. Yang namanya itu misal login landing deh ya. Lalu di sini itu kita isikan komponennya itu. Komponennya itu kita akan isikan login landing juga sama, lalu ditutup. Nah, di sini kita bisa isikan misalkan saja initial root-nya atau rute pertama, atau tampilan pertama yang kita tampilkan adalah login landing dulu. Kalau kita simpan, ini nggak usah pakai tanda petik ya. Nah, seperti ini harusnya. Pakai tanda kurung kurawal aja begitu, simpan. Di sini akan muncul seperti ini. Misal kita akan ini dulu ya, kita akan buat terlebih dahulu di sini screen baru yang bernama misal login.js gitu. Ini juga sama,
jadi import React dan juga import view, lalu text from React Native, lalu kita buat fungsional komponen baru, kita isikan view lalu sebuah text login gitu, simpan. Berikutnya kita bisa tambahkan rute login ini di sini, jadi supaya dia itu bisa tahu bahwa kita memiliki login di sini. Screen login begini, kita import dulu. Saya akan duplikat ini pakai Ctrl Shift D, simpan. Nah, di sini kan ada login dan login landing. Saya ingin agar ketika saya ngeklik di ini, di login landing ini, dia itu pindah ke ini, ke login ini. Jadi di sini kan saya sudah pisahkan menjadi sebuah komponen yang ada di sini. Nah, kita cari terlebih dahulu komponennya yang ada di bagian ini. Nah, di sini kita mesti import terlebih dahulu navigasinya. Jadi bisa pakai import use navigation dari ini ya, React Navigation. Kemudian kita bisa buat konstanta baru namanya navigation sama dengan use navigation kayak begini. Berikutnya kita bisa isikan di sini, misal ketika dia itu ngeklik login di sini atau sign in, kita bisa isikan on press navigation.navigate, kita bisa isikan login namanya. Kalau misal Anda pengen ubah di sini jadi sign in, silahkan ubah di app.js-nya ini jadi sign in gitu. Kalau kita coba di sign in ini, kita klik. Kalau kita reload dulu ya, tekan R di sini, kita reload. Oke, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu importnya. Yang di bagian login landing ini kita ganti dulu seperti itu. Jadi komponen / login register button gitu. Jadi ini itu diganti jadi seperti ini. Ini itu artinya kembali ke page sebelumnya. Misal sekarang dia itu kan ada di folder screen, maka dia itu akan kembali ke page sebelumnya itu di source, lalu pergi ke komponen, lalu pergi ke login register button ini. Kita akan cek yang lain juga, yang di bagian header juga kita menggunakan sebuah gambar ya di sini. Kita akan ganti dulu ini. Jadi di image lalu pakai yang ini, simpan. Lalu di bagian yang kita coba reload lagi. Nah, kita muncul seperti ini, kita bisa close dulu ya. Lalu kita jalanin ulang projectnya dengan cara yarn Android. Baik, di sini sudah berhasil muncul login landing begini. Tapi ini ada headernya ya. Kita bisa hilangkan header itu dengan cara nambahin di sini itu namanya screen option. Lalu ini header shown jadi false isinya. Kalau kita simpan maka dia itu nggak muncul lagi. Kalau kita klik sign in ini, dia itu sudah pergi ke yang login ini. Karena di sini namanya sign in, kita misalkan saja ubah jadi sign in aja deh gitu. Jadi kita bisa ubah ini sign in gitu. Ini sign in. Ini sign in, ini sign in. Simpan dulu, lalu ini kita akan ubah juga nama filenya. Ini sign in nama komponennya kita ubah, dan nama filenya kita ubah. Seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, kita klik sign in lagi, dia itu kan masih belum ada. Artinya itu di bagian di sini kita ubah juga namanya sign in gitu. Kalau kita coba lagi, klik, udah pergi ke sign in yang ada di sini. Kita akan ubah jadi sign in. Oke, kita buat sign in-nya dulu. Jadi tampilannya itu kita akan isikan di sini dulu style dulu ya. Style flag 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada. Berikutnya misalkan saja ketika di sini itu kita ingin agar ini sign in. Lalu isikan deskripsinya, misal selamat datang kembali di aplikasi kode Insia gitu misal. Nah, setelah itu kita bisa gedein dulu tulisannya sini. Misal pakai style lalu font size-nya ya sekitar 20. Lalu di sini kita bisa isikan font weight-nya itu bold. Dan juga ini ya, warna dari sign in-nya kita akan ubah dulu menjadi warna yang 37 32 48. Simpan. Setelah seperti ini, berikutnya ini juga kita akan sesuaikan dulu dengan yang ada di login landing ini. Jadi di bagian header ya, ini. Nah, di sini ada. Kita akan tambahkan di sign in ini.
Background colornya itu adalah warna ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Simpan, lalu di bagian sini akan muncul putih seperti ini. Baik, setelah itu kita akan buat ini di tengah. Jadi kita bisa isikan teks align-nya itu center dulu. Dan juga yang ini juga di tengah ya saya ingin. Jadi kita copy dulu style yang ada di sini. Ini nggak usah bold dan font size-nya biarin aja segitu. Dan colornya kita biarin aja warna seperti ini. Berikutnya kita akan tambahin sedikit margin ya. Jadi saya akan isikan sebuah view aja di sini supaya lebih mudah nanti memisahkan komponennya. Lalu ini kita isikan style, misal margin top 20 gitu. Berikutnya adalah di sini kita bisa gedein lagi tulisannya jadi 28 seperti itu. Lalu di sini kita akan selamat datang kembali di aplikasi Codeensia. Yang ini kita akan tambahin enter dulu ya. Seperti ini. Setelah itu kita gedein dulu dikit tulisannya. Nah, jadi 18 misal. Oke, kayak begitu. Atau 16. Nah, segitu. Setelah itu di bawah sini saya ingin membuat sebuah text input yang isinya itu misalkan saja email dan password. Jadi kita buatnya sebuah state dulu. Namanya itu email. Ini set email. Untuk menampung datanya. Jadi ini use state. Kosong begitu. Dan juga password. Ini password. Ini set password. Kemudian kita bisa import terlebih dahulu text inputnya. Di sini pakai text input begitu. Lalu di bawah sini, di bawah view-nya ini, kita bisa isikan text input begitu. Ditutup ya langsung. Kemudian kita bisa isikan value-nya itu berdasarkan dari state yang ada di email. Kemudian di sini kita bisa juga pakai keyboard type. Kita bisa isikan di sini email. Kemudian di sini kita isikan on change text. Kita bisa isikan di sini teks yang kita ketik agar dia itu tersimpan di state email. Jadi kita masukkan seperti ini. Simpan. Berikutnya adalah kita akan ganti ininya ya, ganti style ini. Ini kan udah kelihatan tapi dia tuh belum ada stylenya. Kita bisa isikan sebuah style, misal margin horizontalnya 20, lalu colornya itu, lalu background colornya itu warna putih ya, putih banget begitu. Lalu margin top ya sekitar 10 atau 20 seperti ini. Lalu kita isikan di sini placeholder. Jadi ketika dia itu belum ada nilainya, jadi kita isikan misalkan saja masukkan email Anda. Seperti ini, lalu kita bisa isikan border radiusnya ya sekitar 9 atau 6. Ya 9 aja cukup. Dan elevation 2 misal. Agar ada shadownya dikit. Seperti ini. Lalu saya akan tambahkan padding left agar ini itu nggak terlalu dekat ya dengan kirinya. 10. Ini padding left. Seperti ini. Berikutnya setelah email kita bisa cek dulu. Misal ini. Oke, udah simpan. Berikutnya adalah kita buat yang mirip seperti ini, tetapi dia itu password. Jadi kita bisa isikan di sini text input sama seperti ini, cuma bedanya itu adalah password di sini. Jadi ini kita ganti jadi password, ini jadi password. Ini nggak usah ya, ini teks saja. Kemudian yang ini password. Oke, udah. Ini set password. Terakhir supaya dia itu ada di sensor gitu. Caranya adalah pakai secure text entry. Kalau kita coba lagi, ini jadi true. Kalau kita coba lagi, ini kita hapus dulu keyboard type-nya. Kita bisa simpan. Oke, kita reload dulu. Reload dulu, kita sign in. Coba cek. Oke, udah berubah ya. Karena di sini udah ada secure text entry-nya. Kalau ini itu nggak ada, maka dia itu bisa kelihatan seperti ini. Berikutnya adalah kita akan membuat tombolnya di sini. Misal kita buatin tombol pakai touchable opacity. Kita import dulu. Touchable opacity. Nah, ini itu kita akan pisahin dulu ya. Ini misalkan saja namanya itu ini ya, sign in header gitu misal. Jadi kita masukin di sini namanya sign in header.js. Ini juga sama ya, import React lalu
buatin komponen baru. Ini di-cut, masukin di sini. Jangan lupa import ininya dari React Native. Ini kita hapus. Simpan, lalu jangan lupa import di sini. Import assign in header. Kita akan gunakan di sini dulu. Simpan. Nah, akan muncul juga seperti ini, tapi dia itu lebih singkat. Di bawah sini kita akan isikan buttonnya pakai touchable opacity. Lalu di dalamnya kita isikan text sign in gitu, misal. Kita isikan sebuah style, misal di sini ya margin topnya 20 kayak gitu. Hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa isikan background colornya. Misal saya ingin warna biru. Jadi saya akan copy warna birunya itu dari website saya, kodeinsia.com. Kita inspect dulu di sini. Misal kita copy dulu yang ini, copy. Kita akan buka Visual Studio Code-nya, isikan di sini background color-nya warna biru. Simpan. Kita sudah memiliki biru seperti ini. Lalu di sini itu kita bisa isikan ya style, misal color-nya itu warna putih. Lalu di sini padding vertikalnya kita isikan, padding vertikalnya sekitar 20 kayak begitu. Dan juga di sini kita isikan margin supaya dia itu nggak terlalu dekat kiri dan kanannya. Lalu isikan justify content, center, dan juga line itemnya di sini center begitu. Maka dia itu kan di tengah, dan juga kita isikan di sini misal border radiusnya ya sekitar 9 gitu. Lalu di sini itu kita isikan fontnya ini, font size-nya jadi 18. Dan juga di sini font weight-nya itu jadi bold. Oke, di sini kita akan ubah dulu warna birunya di sini. Saya ingin agar dia itu lebih terang lagi seperti ini misal. Nah, seperti itu. Lalu kita isikan di sini elevation 2 agar ada shadow-nya. Kemudian kita bisa kecilin lagi paddingnya, padding vertikalnya di 15 misal seperti itu. Oke, udah cukup ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat di sini misal lupa password gitu. Jadi kita isikan sebuah teks di sini, lupa password. Ini kita masukin ke dalam touchable opacity, lalu masukin ke atas begitu. Lalu kita bisa isikan sebuah style yang ininya itu di kanan ya, atau kita isikan di sini, jangan di sini deh, di sini aja pakai style lebih mudah. Pakai text align-nya itu yang right. Nah, seperti itu. Dan di sini kita isikan style juga, misal margin top-nya sekitar 20 dan margin right-nya itu sekitar 20 juga. Hasilnya seperti ini. Jadi ini kita sudah memiliki lupa password seperti ini. Kemudian ini bisa isikan font weight-nya itu bold supaya dia itu tebal begitu. Kemudian yang ada di sini kita tambahin dulu margin top-nya jadi 40 misal seperti itu. Lalu di bawah sini misal kita isikan sebuah teks ya, atau login dengan di bawahnya saya ingin agar ada logo Apple, Google, sama Facebook misal begitu. Kita bisa buat ini di tengah, jadi saya bisa isikan di sini style, text line-nya itu center, misal font weight-nya itu bold, dan di sini margin top-nya 20 misal atau 40. Nah, di sini itu saya ingin agar dia itu ada Google, Apple, Facebook gitu misal, atau Google, Facebook, Apple misal. Jadi di bawah sini kita bisa menggunakan sebuah touchable opacity dulu ya, karena dia itu bisa diklik. Kemudian kita akan import image di sini. Jadi import image begitu. Jadi di sini itu kita isikan image. Jadi bisa pakai image. Lalu di sini itu isikan source-nya. Jadi sumber image-nya itu saya ingin agar dari offline, jadi pakai require. Kemudian kita isikan di sini itu begini agar dia itu kembali ke page sebelumnya, cari di image lalu misal Google gitu. Lalu di sini isikan sebuah style, misal width-nya itu 50, height-nya 50 misal. Akan muncul seperti ini. Kita kecilin lagi jadi 25 misal ya. Nah, seperti itu. Atau kita gedein lagi dikit 35. Oke, saya rasa pas. Berikutnya saya ingin agar ini itu ada sebuah view ya. Jadi di sini Google, di sini Facebook, di sini Apple gitu misal. Jadi kita masukin ini ke dalam sebuah view dulu. Ini isikan flex direction, isikan style, flex directionnya row. Lalu kita isikan di sini
margin horizontal 20 agar ada margin di sini 20-20 dan margin top ya sekitar 40. Di sini kita bisa isikan style ya. Jadi kita bisa isikan misal border width-nya 2, lalu border color-nya itu warna putih begini. Simpan. Hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah kita bisa isikan di sini background color misal. Background color-nya itu misal warna apa ya? Warna putih banget deh ya. Nah, begitu. Jadinya ini nggak usah jadi border width-nya begitu. Kemudian di sini itu kita bisa isikan flag 1 begitu. Kemudian di sini padding vertikalnya 10 begitu. Dan border radiusnya ya sekitar 9. Nah, di sini tinggal justify content center supaya dia itu di tengah dan line itemnya itu center. Setelah itu saya ingin agar di kanannya ini ada misalkan saja Facebook gitu. Jadi tinggal kita copy aja ini, bawa ke bawahnya seperti itu. Ini ganti jadi Facebook. Lalu agar ada space-nya di sini, kita bisa isikan di sini margin right ya 10 gitu. Ini juga margin right 10 begitu. Satunya lagi ada Apple misal, kita bisa isikan di sini seperti itu misal. Jadi dia itu sama rata. Ini nggak usah dia margin right-nya. Setelah itu ini ganti jadi Apple. Nah, seperti ini. Kemudian ini head-nya kita tambahin dulu deh jadi 45 misal seperti itu. Nah, berikutnya kita akan sesuaikan lagi ya. Ini 35, ini kecilin lagi deh. Jadi 25 begitu ya. Oke, udah pas. Berikutnya saya akan tambahin di sini elevation 1 atau 2 agar ada shadow-nya nanti. Begitupun yang ada di sini kita tambahin elevation, ini juga tambahin elevation begitu. Kalau kita reload di sini, lalu pergi ke sign in-nya lagi, maka akan ada shadow-nya begini. Terakhir di sini ada sebuah teks misal. Jadi kita akan copy aja ini torsible opacity ini yang isinya lupa password ini, kita copy aja di bawah sini misal. Di bawah sini. Baik, di sini kita akan isikan tulisan misalkan saja bukan member, registrasi di sini. Lalu ini akan kita isikan sebuah teks. Lalu ini akan kita berubah warnanya jadi warna biru misal. Jadi kita akan copy terlebih dahulu warna biru yang tadi sudah kita buat di ini ya di button yang ada di sini. Yang ini kita copy. Lalu kita akan isikan di sini sebuah style, lalu colornya itu warna biru seperti ini. Lalu kita akan simpan di sini. Berikutnya ini akan kita ganti dulu jadi center. Seperti itu. Kemudian kita juga akan hilangin dulu komanya ini ya. Begitu. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Kita akan tambahin sedikit margin lagi dikit ya di sini. Di sign in header-nya ini. Kita akan tambahin di sini misal margin top-nya itu adalah 40 misal. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat sign in seperti ini. Jadi kalau kita kembali, lalu kita klik sign in ini, akan muncul seperti ini. Saya rasa cukup, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.